Level pada integrasi dan migrasi. Integrasi sistem perangkat lunak merupakan gabungan fungsi yang umum dari tiap program perangkat lunak atau software di komputer pribadi, di mana yang digabungkan asalnya dari berbagai macam program sekaligus dan bisa diakses di hanya satu aplikasi sehingga lebih praktis cara kerjanya. Dengan adanya software atau perangkat lunak yang sudah diintegrasi bisa membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Pastinya ini pun akan membantu organisasi yang kerap kali terlanjur beli aplikasi dalam jumlah yang banyak. Integrasi di dunia teknologi informasi ada pada beberapa macam sistem integrasi. Proses sistem integrasi dan migrasi pada teknologi informasi mempunyai 3 level. Dengan adanya beberapa level integrasi tersebut akan memudahkan dalam interaksi antar sistem di dalam penyaluran serta pemanfaatan dari data serta informasi yang dibutuhkan. 3 level tersebut adalah 1. Level basis data atau database. Di dalam proses level ini sangat memegang peran penting sebagai proses utama untuk melakukan proses integrasi dan migrasi pada sistem teknologi informasi. Di dalam bahasan DBMS bisa dibaca di sistem basis data, di mana basis data menurut beberapa sumber, database merupakan sekumpulan potongan data dan informasi yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik, yang terdiri atas table, query, objek serta proses manipulasi. Merriam-Webster. Adapun menurut Margaret, database merupakan kumpulan data dan informasi yang terorganisasi dengan baik, sehingga memudahkan di dalam pengaksesan, pengelolaan serta pembaharuan. Di dalam DBMS, Database Management System merupakan sebuah sistem yang memuat perangkat lunak, perangkat keras dan kemampuan berpikir manusia. Adapun contoh software di MBS. 1. Microsoft SQL Server. 2. Oracle. 3. MariaDB. 4. MySQL. 5. PostgreSQL. Apa peran dari basis data dalam sistem teknologi informasi? Sebuah basis data berperan penting terhadap sistem berbasis teknologi informasi, terutama untuk membantu organisasi dalam melakukan proses integrasi ke dalam sebuah layanan digital. Integrasi pada level basis data ini adalah sebuah proses penggabungan dua buah database atau lebih di mana telah ada dalam sebuah organisasi, instansi perusahaan. Alasan maupun tujuan organisasi untuk melakukan integrasi. 1. Kebutuhan akan adanya proses penggabungan dari dua buah database atau lebih untuk dapat menyederhanakan proses dan layanan. 2. Untuk mengikatkan produktivitas serta kualitas layanan yang akan diberikan oleh organisasi untuk kepuasan konsumen. 3. Kemudahan dalam pengembangan sistem, life cycle, dan layanan. 4. Dengan produktivitas, proses lebih cepat serta kualitas meningkat diharapkan benefit, baik kualitatif maupun kuantitatif bisa dicapai dengan baik. Berikutnya migrasi pada level basis data, adalah sebuah proses pemindahan sistem di level basis data yang dilakukan oleh organisasi yang menerapkan teknologi informasi di mana melibatkan pemindahan atau penggantian fisik database server, sehingga ke perangkat lunak yang akan digunakan, DBMS, sistem operasi dan aplikasi. Alasan maupun tujuan organisasi untuk melakukan migrasi. 1. Meningkatkan performa organisasi serta memudahkan bagi entitas di dalamnya untuk melakukan aktivitas. 2. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi kepada pelanggan, pengguna maupun masyarakat lainnya. 3. Meningkatkan income atau pendapatan untuk organisasi dan akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Di dalam pemindahan atau migrasi yang perlu diperhatikan dalam prosesnya adalah 1. Perpindahan lokasi ke data center. 2. Perpindahan media penyimpan storage. 3. Penambahan media penyimpan storage. 4. Pemindahan atau penggantian platform. 5. Penggantian atau pengikatan versi upgrade. 6. Penggantian atau perubahan skema database yang digunakan. 7. Penggantian aplikasi DBMS. 8.
Penggabungan antara dua atau lebih database atau sistem database. Level database dibagi 3 kelompok yaitu 1. Storage migrasi, yaitu sebagai bentuk migrasi pada media penyimpanan data digital. 2. Database migrasi, yaitu sebuah proses migrasi fokus pada database itu sendiri. 3. Aplikasi migrasi, yaitu sebuah proses migrasi yang difokuskan pada bagian aplikasi database. Untuk mewujudkan migrasi ini dengan menggunakan ETL, extract, transform dan load. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa data integration atau integrasi data merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data, data warehouse. Adapun alasan diperlukannya integrasi data karena beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. 1. Mempermudah dalam proses menganalisa untuk pengambilan keputusan. 2. Sharing data antar lingkungan kerja. 3. Terhindar dari adanya duplikat data. Data integration perlu dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi pada integrasi data bisa menghasilkan sebuah output yang menyimpang dan bahkan menyulitkan pengguna pada saat pengambilan keputusan. Syarat integrasi data dapat terlaksana dengan berbagai cara seperti membuat konsisten dalam penamaan variabel, ukuran variabel, struktur pengkodaan dan dalam atribut fisik dari data. Penggabungan data dapat dilakukan dengan cara lain, seperti berikut. 1. Integrasi aplikasi, application integration. Penggabungan data terjadi dengan mengkoordinasikan aliran kejadian informasi antara aplikasi bisnis. Aplikasi yang melayani harus memiliki fasilitas untuk berintegrasi dengan aplikasi lainnya. 2. Integrasi proses bisnis, business process integration. Proses bisnis dapat tercapai jika adanya koordinasi pada setiap aktivitas pada sistem, dan integrasi ini pun tidak terlepas dengan adanya integrasi aplikasi. 3. Integrasi interaksi pengguna, user interaction integration, pembuatan antar muka pengguna yang memberikan integrasi antar sistem data yang berbeda. Semisal adanya portal yang menjadi pintu untuk interaksi pengguna dengan beberapa data penting pada perusahaan. Berikutnya kita masuk ke level aplikasi pada sistem informasi. 2. Level aplikasi. Integrasi pada level aplikasi merupakan proses integrasi yang dilakukan pada dua buah aplikasi atau lebih pada suatu organisasi. Ada beberapa referensi menyamakan antara integrasi level aplikasi dengan EAI, Enterprise Application Integration. Ada 4 jenis pendekatan pada level ini yaitu 1. Portal Oriented Application Integration. 2. Process Integration Oriented Application Integration. 3. Application Service Oriented Application Integration. 4. Information Oriented Application Integration. Dari 4 pendekatan tersebut kita bisa memilih sesuai kebutuhan dalam integrasi sistem pada level aplikasi sesuai kegunakan nantinya. Sedangkan Enterprise Application Integration (EAI) adalah cara berpikir baru tentang bagaimana teknologi dan layanan digunakan. Ini memungkinkan bisnis kecil, menengah, dan besar untuk mengintegrasikan segala sesuatu mulai dari aplikasi perangkat lunak hingga solusi perangkat keras, membuat seluruh proses bisnis mereka lebih mudah. Apa itu integrasi aplikasi perusahaan, EAI? Proses penggabungan aplikasi perusahaan yang memanfaatkan teknologi yang mendukung TI dikenal sebagai integrasi aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan sangat penting untuk operasi banyak bisnis modern, dan integrasinya bahkan lebih penting untuk merampingkan semua aktivitas dan memastikan kelancaran operasi di tingkat perusahaan. Aplikasi dihubungkan oleh platform umum dan memerlukan integrasi data di bagian belakang agar berfungsi dengan baik. Integrasi aplikasi perusahaan, biasa disingkat EAI, adalah strategi integrasi sistem yang populer di tahun 1990-an. Pertumbuhan teknologi informasi memungkinkan teknik EAI,
yang tidak seperti pendekatan ETL sebelumnya, berfokus pada integrasi data tingkat aplikasi, lapisan aplikasi. Strategi AI memiliki keuntungan karena tidak terlalu bergantung pada tingkat sistem informasi yang lebih rendah, seperti sistem operasi, database, dan, yang terakhir, pemasok terkait. 3. Level middleware. Apa itu middleware? Di setiap perangkat, ada sistem operasi serta aplikasi yang berbeda. Middleware adalah perangkat lunak yang berada di tengah sistem operasi dan aplikasi yang bekerja di dalamnya. Ini memungkinkan komunikasi dan manajemen data untuk aplikasi terdistribusi dengan beroperasi sebagai lapisan terjemahan tersembunyi. Istilah ini dianggap tidak jelas karena digunakan untuk menghubungkan dua aplikasi terpisah secara bersamaan. Middleware memberikan layanan pesan sehingga memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi dengan memanfaatkan kerangka pesan seperti layanan web, Simple Object Access Protocol, SOAP, JavaScript Object Notation, JSON, dan Representational State Transfer, REST. Selain di atas, pada tingkat primer, middleware memberikan fasilitas yang diperlukan untuk menghubungkan aplikasi bersama-sama seperti manajemen transaksi, konkurensi, trading, dan lain-lain. Bagaimana middleware bekerja? Meningkatnya penggunaan aplikasi jaringan oleh bisnis dan perusahaan rintisan teknologi telah meningkatkan pentingnya middleware. Dengan mengintegrasikan aplikasi mandiri sebelumnya dengan pembaruan perangkat lunak baru menggunakan middleware, bisnis SaaS dan perusahaan rintisan sama-sama menciptakan sistem informasi di seluruh perusahaan. Sistem yang terdiri dari informasi terdiri dari sekelompok perangkat keras yang berbeda yang terhubung satu sama lain oleh jaringan. Dengan keterlibatan dari perangkat lain, setiap perangkat melakukan fungsi yang melibatkan transfer data real-time. Eksekusi lanjutan konsep middleware tambahan dimasukkan ke dalam infrastruktur integrasi modern seperti perangkat lunak manajemen API dan ESB untuk memberikan akuntabilitas, tata kelola yang lebih baik, dan manajemen risiko. Pada level ini memerlukan pemahaman bukan saja pada software tetapi juga di hardware. Middleware pada umumnya merupakan jenis perangkat lunak komputer yang berfungsi sebagai penghubung dan memfasilitasi proses integrasi aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas dengan perangkat keras yang berjalan di layer bawah, di mana penghubung keduanya adalah sistem operasi. Definisi lainnya, merupakan perangkat komputer penghubung yang memperbolehkan beberapa buah proses untuk berjalan pada satu atau beberapa komputer sekaligus pada jaringan komputer. Ada 4 proses penting dalam sistem operasi untuk distribusi aplikasi yaitu, Process, Communication, Memory Management dan Application Programming Interface. Sementara fungsionalitas inti kernel hanya dapat dikeluarkan oleh sistem operasi, beberapa fungsionalitas yang sebelumnya dikeluarkan oleh middleware kini terintegrasi ke dalam sistem operasi. Contohnya adalah tumpukan TCP/IP yang digunakan untuk telekomunikasi. Sekarang disertakan dalam setiap sistem operasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa batas antara aplikasi dan middleware juga telah berubah. Demikian pembahasan tentang level-level pada integrasi sistem. Silahkan beri masukan dan komentar dalam proses penyajian di topik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.